Halo, kembali ke channel gue Renardo Suryandaru. Di video ini gue mau bahas dua hal. Yang pertama, gue mau bahas terkait dengan isu kenaikan BBM dari sudut pandang ekonomi. Yang kedua, gue mau bahas terkait dengan gimana sih solusinya kita menghadapi harga-harga BBM yang pada naik ini. Kalau dilihat dari kacamata sejarah, Indonesia sebenarnya sudah melakukan kebijakan subsidi BBM sejak tahun 1962 di era Soekarno. Subsidi BBM ini berlanjut hingga periode Soeharto. Perlu juga dicatat, kalau pada era Soekarno dan Soeharto ini, Indonesia pada saat itu masih berstatus sebagai negara net eksportir minyak dan tergabung dalam anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC. Namun demikian, setelah era reformasi, tepatnya di tahun 2004 hingga saat ini, Indonesia merupakan negara net importer hasil minyak. Dari data BPS misalnya, pada tahun 2021, Indonesia mengimpor sebanyak 21,9 juta ton dan hanya mengekspor sebanyak 3, juta ton hasil minyak bumi. Untuk kasus BBM, di mana BBM ini merupakan produk turunan dari minyak bumi, kita juga melakukan impor. Nah, sebenarnya alasannya simple. Karena hasil produksi kilang minyak Indonesia sudah lama tidak mampu mencukupi kebutuhan domestik. Saat ini aja, menurut catatan pemerintah, produksi kilang minyak Indonesia hanya mencapai 700.000 barel per hari, sedangkan kebutuhan per hari mencapai 1,3 juta barel per hari. Alhasil, selisih ini dipenuhi dengan impor BBM dari negara-negara yang memang memiliki kilang minyak. Ambil contoh di tahun 2021, Singapura menjadi negara dengan pengekspor BBM untuk Indonesia dengan total sebesar 10,3 juta ton. Dilanjut dengan Malaysia 5,7 juta ton, Arab Saudi 5,76 juta ton, Amerika Serikat 4 juta ton, Nigeria 3,9 juta ton. Jadi bisa dibilang proses penyediaan BBM menjadi lebih panjang karena sebagian harus diproduksi di negara lain. Selain itu, penyediaan BBM impor juga menjadi lebih mahal karena harganya mengikuti harga patokan internasional. Karena BBM memang termasuk kebutuhan dasar, pemerintah selalu klaim bahwa subsidi BBM tetap harus diberikan agar BBM ini bisa dinikmati untuk setiap lapisan masyarakat. Dari data ini sebenarnya kita bisa melihat kalau Indonesia itu berada di urutan ke-6 negara dengan pemberi subsidi BBM terbesar di dunia. Lucunya, negara-negara ini sebagian adalah net eksporter minyak. Sedangkan Indonesia justru satu-satunya negara yang menjadi net importer minyak. Gejolak harga minyak dunia karena adanya konflik Rusia-Ukraina menyebabkan ketidakpastian dan berdampak signifikan pada APBN kita. Subsidi dan kompensasi energi termasuk BBM tahun 2022 sudah meningkat 3 kali lipat dari 152 triliun menjadi 502 triliun dan dapat terus meningkat. Menurut gue, subsidi BBM itu nggak salah, asal subsidi tersebut langsung diberikan kepada orang yang tepat, bukan diberikan terhadap barang, seperti yang Indonesia lakukan saat ini. Kalau subsidi diberikan terhadap barang, ya masyarakat sudah pasti memilih BBM yang disubsidi ketimbang BBM non-subsidi. Disparitas harganya juga jauh banget antara BBM subsidi dan non-subsidi. Sampai titik ini akhirnya baru mau pemerintah itu sadar kalau ternyata sebanyak 80% BBM bersubsidi dinikmati rumah tangga mampu dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin. Akhirnya untuk menyelamatkan anggaran, harga BBM, Pertalite, Solar, dan Pertamax resmi naik pada Sabtu 3 September 2022. Pemerintah mengklaim kalau harga BBM di pasaran domestik saat ini masih berada di bawah keekonomiannya, di mana Pertalite harusnya mencapai 14.450 per liter, Solar 13.950 per liter, dan Pertamax 17.300 per liter. Jadi sebenarnya meskipun harga BBM saat ini sudah naik, harga itu aslinya masih disubsidi. Terlepas dari pro kontra kenaikan tersebut, apa sih sebenarnya dampak ekonomi kalau BBM sudah naik seperti ini? Kenaikan BBM secara langsung akan menaikkan tarif angkutan barang. Bertambahnya biaya logistik akan mempengaruhi harga barang. Bahkan sebelum BBM naik aja, biaya logistik Indonesia udah sampai di kisaran 23% dari PDB kita. Bandingkan dengan Malaysia, logistik cost-nya hanya sebesar 13% dari PDB. Adanya kenaikan BBM ini bisa lebih mengkerek logistik cost Indonesia di kisaran 30% dari PDB. Kenaikan harga BBM juga akan direspon sangat cepat dengan kenaikan harga makanan.
inflasi pangan di beberapa bulan ke depan menurut gue pasti akan meningkat. Kenaikan BBM ini juga pasti akan berdampak ke naiknya harga barang dan jasa di sektor-sektor lainnya juga. Alhasil, daya beli masyarakat pasti turun. Dalam ranah kebijakan, meroketnya inflasi dalam beberapa bulan ke depan akan direspon dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Menurut gue, BI bakal ninggalin era suku bunga rendah yang sudah berlangsung sejak pandemi. Terakhir, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Menuju penghujung 2022, dengan memperhitungkan ekspektasi inflasi masyarakat serta efek seasonal, gue perkirakan BI bakal sangat berpeluang untuk meningkatkan suku bunga acuannya menjadi 4,5%. Tentu aja kenaikan suku bunga ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menekan laju inflasi. Adanya kenaikan suku bunga acuan ini bisa menjadi hal yang memberatkan dunia usaha dan juga tentunya orang-orang yang sedang mengambil kredit ataupun pinjaman. Saat ini aja NPL untuk kredit restrukturisasi COVID-19 sudah naik dari 0,66% di Juni 2022 menjadi 7,1% di Juli 2022. NPL ini gue perkirakan bakal naik di beberapa bulan ke depan seiring dengan adanya rasionalisasi spending yang dilakukan oleh konsumen di pasar domestik. Kombinasi antara inflasi dan menurunnya spending yang ada di dalam pasar Indonesia sudah pasti bakalan memperlambat pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal 4 2022, di mana efek domino kenaikan BBM baru akan mulai terasa. Namun demikian, gue yakin kalau inflasi karena kenaikan BBM ini akan bersifat temporer. Tingkat inflasi bakal kembali melandai karena adanya penyesuaian perilaku konsumen dan tingkat upah untuk mempertahankan daya beli di dalam pasar. Lebih jauh lagi, ekonomi Indonesia yang sudah mulai bergeliat saat ini akan dapat mengurangi kekhawatiran terhadap dampak kenaikan BBM. Masyarakat saat ini masih dalam periode euforia sehabis adanya banyak pelarangan aktivitas selama 2 tahun gegara COVID-19. Dampak kenaikan BBM terhadap pertumbuhan ekonomi juga dapat diminimalisir karena di beberapa bulan ke depan Indonesia akan memasuki periode penghujung tahun di mana masyarakat akan melakukan spending yang cenderung lebih banyak dari biasanya. Adanya pelonggaran mobilitas akan menopang permintaan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi dan perusahaan akan tetap berjalan. Saat ini kasus yang kita hadapi beda dengan pada periode lockdown selama pandemi. Apalagi pemerintah sudah menyiapkan bantalan sosial dengan memberikan bansos pengalihan subsidi BBM, yaitu BLT sebanyak 12,4 triliun rupiah, subsidi upah pekerja 9,6 triliun rupiah, dan pengalihan dana transfer umum daerah sebesar 2,17 triliun rupiah. Makanya penting banget agar bantalan sosial ini dapat tersalurkan tepat waktu dan juga tepat sasaran. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa kita lakukan di periode inflasi yang akan naik selama beberapa bulan ke depan ini? Buat pengusaha kecil, perlu banget buat cari supplier yang mau ngasih harga lebih murah untuk menekan biaya produksi kalian. Ambil margin lebih kecil pun juga tidak masalah asalkan konsumen tidak pergi. Yang penting cash flow masih bisa berjalan dengan lancar untuk menjamin keberlangsungan usaha kalian. Buat pengusaha skala sedang dan besar, inflasi naik berarti akan ada resiko penyesuaian UMR atau UMP. Adanya beban gaji yang meningkat harus dibarengi dengan peningkatan produktivitas karyawan. Di sisi lain, pengusaha juga harus lebih mengoptimalkan penjualan stok-stok barang lama yang belum laku terjual. Setelah itu, pengusaha bisa melakukan produksi dan menyesuaikan penjualan dengan harga jual yang baru. Buat karyawan, penting banget untuk tetap jaga alokasi pengeluaran di saat harga-harga sedang naik. Biasakan sebelum mengeluarkan uang, coba pikirin deh apakah sebenarnya yang mau kita beli ini memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Oke, sekian dulu video gue kali ini. Semoga bermanfaat buat lo semua. See you in the next Rush Talk video. Goodbye.